Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita sudah sampai kepada pembahasan tafsir surat Al-Zalzalah pada halaman 52. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, qala al-musannif waffaqahullah tafsiru suratiz zalzalah. Tafsir surat Az-Zalzalah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qa'id fabaka Abu Bakr فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. Rawahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir wa isnaduhu hasan. Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, tafsir surat Az-Zalzalah, kemudian beliau membawakan suatu hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Turunlah ayat atau surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu qa'id. Dan pada saat itu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu sedang duduk. Fabaka Abu Bakar, maka kemudian Abu Bakar bersedih, menangis mendengar ayat tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu sedih wahai Abu Bakar? Faqala, maka Abu Bakar menjawab, "Abkatni hadhihi surah." Surat ini yang membuatku bersedih, menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum la tukhti'una wa la tudhnibun." Seandainya kalian, maksudnya adalah para sahabat, seandainya kalian tidak berbuat suatu kesalahan, wa la tudhnibun, dan tidak berbuat dosa apapun, la khalaqallahu ta'ala ummatan min ba'dikum. Sungguh Allah Ta'ala akan menciptakan suatu kaum, suatu umat setelah kalian, yukhti'una wa yudhnibun. Mereka terjatuh kepada kesalahan dan juga berbuat suatu dosa. Fayaghfiru lahum, maka kemudian Allah Ta'ala mengampuni mereka. Rawahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin membawakan surat Az-Zalzalah secara lengkap. Kita akan baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kita akan baca terjemahnya terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke pembahasan tafsirnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat.
Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya-tanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan bumi untuk melakukan hal yang demikian, yaitu menyampaikan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, keburukan seberat zarrah pula, niscaya dia akan melihat balasannya. Kemudian kita baca tafsirannya. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, "Dzakarallahu ta'ala ibtida'a halil ardi yaumal qiyamah." Allah Ta'ala menyebutkan permulaan keadaan bumi pada hari kiamat. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat. Farujjat rajja syadida. Farujjat rajjan syadida. Maka bumi itu akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Wa huwa ma tasaqqala bihi mimma fi batniha. Atau wa huwa ma yathqulu bihi mimma fi batniha. Beban-beban tersebut adalah yang menjadikan bumi itu berat dan itu terdapat atau terkandung di dalam bumi sehingga keluar pada hari kiamat. Apa yang dikandung oleh bumi di dalam perut bumi keluar pada hari kiamat. Fa'alqathu ala zahriha. Maka kemudian bumi melemparkan beban-beban berat yang dikandungnya tersebut ke atas permukaan bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat. Di dalam surat Al-Insyiqaq, wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian bumi mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Wa qala al-insanu. Kemudian manusia bertanya-tanya, musta'ziman halaha. Bertanya-tanya. Kenapa manusia bertanya-tanya? Karena merasa takjub, merasa heran melihat keadaan bumi pada saat itu. Malaha, apa yang terjadi terhadap bumi? Ai mallazi hadatsa laha, apa yang terjadi terhadap bumi? Wa ma aqibatuh wa la takunu zalzalatuha kulliha illa yaumal qiyamah. Dan tidaklah goncangan atau gempa pada bumi itu terjadi secara keseluruhan, seluruhnya bergoncang, kecuali pada hari kiamat. Kemudian kita akan baca penjelasannya di halaman 53. Qala asy-syarih waffaqahu Allah, qawluhu wa la takunu zalzalatuha kulliha illa yaumal qiyamah. Dan tidaklah goncangan atau gempa terjadi di seluruh penjuru bumi kecuali pada hari kiamat. Ay la yahdutsu fiha zalzalah ta'ummul arda kullaha siwa zalzalatin wahidah hiya zalzalatu allati takunu yaumal qiyamah. Maksudnya adalah tidak akan terjadi suatu gempa atau goncangan
yang mencakupi bumi secara keseluruhan, siwa zalzalatin wahidah, kecuali suatu gempa, hiya zalzalatul lati takunu yaumal qiyamah, yaitu gempa atau goncangan yang akan terjadi pada hari kiamat. Fazalzalatul lati tantabul arda naw'an, maka gempa atau goncangan yang menimpa bumi itu ada dua jenis. Ahaduhuma zalzalatun tataqayyadu binahiyatin min nawahiha. Yang pertama adalah gempa yang terjadi dan juga akan meruntuhkan binahiyatin min nawahiha, hanya pada sebagian bumi saja, maksudnya sebagian daerah, tidak menyeluruh. Fatakunu fi jihatin duna ukhra, goncangan ini akan terjadi di suatu daerah, di suatu tempat, dan tidak akan terjadi di tempat lain, maksudnya hanya pada tempat tertentu, tidak seluruh bumi digoncangkan. Wahya kullu zalzalatin qabla yaumil qiyamah, dan goncangan atau gempa ini adalah yang terjadi sebelum hari kiamat. Jadi setiap gempa yang terjadi sebelum kiamat, sebagaimana yang kita saksikan pada saat ini, dia hanya terjadi pada suatu tempat, suatu daerah, dan tidak akan menyeluruh semuanya, berbeda dengan yang terjadi pada hari kiamat. Karena yang terjadi pada hari kiamat itu menyeluruh, semua bumi digoncangkan. Wal akhar, dan yang kedua adalah zalzalatun ta'umul arda kullaha, gempa yang mencakupi bumi secara keseluruhan, seluruhnya bergoncang. Wahya zalzalatul lati takunu yaumal qiyamah faqat, dan gempa tersebut, goncangan tersebut adalah yang akan terjadi pada hari kiamat saja, dan tidak akan terjadi sebelum hari kiamat. Fazilzal allati qabla yaumil qiyamah khassah, wazalzalatul lati takunu yaumal qiyamah ammah, maka gempa atau goncangan yang terjadi sebelum hari kiamat itu bersifat khusus, maksudnya khusus pada daerah atau tempat tertentu. Adapun yang terjadi ketika hari kiamat, maka itu bersifat umum, maksudnya mencakupi dunia, mencakupi alam semesta seluruhnya. Jadi semua sisi atau semua daerah di dunia ini akan bergoncang pada hari kiamat. Wasilah bainahuma anna zilzal al-khassah muqaddamatun lizilzal al-kubra, dan hubungan antara keduanya bahwa gempa yang khusus tersebut yang terjadi hanya pada daerah tertentu itu didahulukan daripada gempa atau goncangan yang besar. Walidzalika thabata fil ahadits anna min alamati yaumil qiyamah kasratuz zilzal. Oleh karena itu di dalam hadis banyak kita dapati bahwa salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kasratuz zilzal. Afwan ya, zalazil. Jadi salah satu tanda hari kiamat adalah kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa, sebagaimana yang kita saksikan pada saat ini. Banyak gempa yang terjadi di berbagai daerah, terkhusus di Indonesia saja sudah banyak. Kemudian di negara-negara lain, misalkan pada tahun lalu terjadi di Turki, kemudian di Suriah, kemudian juga di Maroko. Ini pada satu tahun yang sama. Ini menunjukkan bahwa itu menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Akan tetapi bukan berarti dekatnya hari kiamat tersebut sangat dekat. Pasti ada rentang waktunya, ada rentan waktunya. Bukan berarti dekat ini sangat benar-benar dekat gitu. Karena sebelumnya juga terjadi gempa. Akan tetapi setiap tahun gempa tersebut akan semakin banyak, dan itu menunjukkan dekatnya qurbu yaumil qiyamah, dekatnya hari kiamat. Seperti itu. Kasratuz zalazil. Ya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 54, qala al-musannif waffaqahullah, penulis berkata,
yauma idzin tuhadditsu, pada saat itu menyampaikan, al-ardu, maksudnya adalah bumi akan menyampaikan, akhbaraha, berita-beritanya, kabar-kabarnya, fatukhbiru bima umila ala zahriha min khairin wa syarrin, maka bumi akan menyampaikan berita atau kabar mengenai apa yang di atas bumi tersebut diamalkan oleh manusia, min khairin wa syarrin, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Maksudnya adalah bumi akan menyampaikan pada hari itu apa yang telah diperbuat oleh manusia, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Dzalika bi anna rabbaka auha laha, dan hal tersebut dikarenakan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada bumi, amaraha an tukhbira bih, maksudnya adalah memerintah bumi untuk mengabarkan hal tersebut. Fala tu'si amrahu, maka bumi tidak menyalahi perintahnya Allah Ta'ala. Yauma idzi yasdurun nas, pada saat itu keluarlah manusia, yuqbiluna ilal mauqif wal hisab, keluar kemudian menghadapi hisab. Al-hisab adalah perhitungan, hari perhitungan. Al-mauqif wal hisab. Ashtata asnafa, berkelompok-kelompok. Mutafarriqin, terpisah-pisah. Jadi berkelompok-kelompok, tidak bersatu secara keseluruhan. Wa maqsudu sarfihim liyuraw a'malahum, dan tujuannya adalah agar diperlihatkan amal perbuatan mereka. Fayuriyahumullahu ma'amilu minal hasanati wassayyiat, maka kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka perbuat, minal hasanat wassayyiat, dari perbuatan yang baik ataupun dan juga yang buruknya. Wa yujazihim 'alaiha falimuhsinihim an-na'im al-muqim walimusiihimul azabul alim, dan juga Allah Ta'ala akan membalas segala perbuatan mereka itu. Walimuhsinihim an-na'imul muqim, falimuhsinihim an-na'imul muqim, maka bagi orang yang baik di antara mereka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal. Walimusiihim al-azabul alim, dan bagi orang yang buruk di antara mereka akan mendapatkan azab yang pedih, menyakitkan. Faman ya'mal mithqala dzarrah wa hiya an-namlatus saghirah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, dzarrah di sini ditafsirkan wa hiya an-namlatus saghirah, semut yang kecil. Jadi barang siapa yang melakukan seberat dzarrah, seberat semut yang kecil, hal yang paling kecil, khairan yarah, suatu kebaikan, maka dia akan melihatnya, yarahu wa yara thawabahu fil akhirah, yaitu maksudnya dia akan melihat amalan baiknya itu walaupun seberat semut yang kecil, wa yara thawabahu fil akhirah, dan dia juga akan melihat balasannya di akhirat kelak. Nah, di dzarrah ini, maksud dari kata dzarrah, kalau di sini kan ditafsirkan semut yang kecil. Tujuan atau makna yang pasti, secara pasti, dzarrah itu adalah komponen atau sesuatu yang paling kecil di dunia ini. Makanya sebagian orang ada yang menafsirkan dzarrah dengan atom, karena atom adalah satuan terkecil di alam semesta. Akan tetapi di sini ditafsirkan semut yang kecil. Akan tetapi intinya dzarrah adalah suatu kesatuan yang paling kecil. Maka di sini disebutkan orang yang beramal, baik itu kebaikan ataupun keburukan, walaupun seberat sesuatu yang paling kecil di dunia, dia akan melihat
amalannya tersebut dan juga balasannya di akhirat kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan suatu hal seberat dzarrah dari keburukan, maka dia akan melihatnya. Ayyarahu wa yara iqabahu fiha. Maksudnya adalah dia akan melihat keburukan tersebut yang telah dia lakukan dan juga dia akan melihat balasannya atau hukumannya di akhirat. Kemudian warawan Nasa'i fi Sunanil Kubra an Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala qadimtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dari Sa'sa'ah, dari sahabat Sayyidina Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qadimtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqul, maka kemudian aku mendengar beliau bersabda, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ قَالَ مَا أُبَالِي أَلَّا أَسْمَعَ غَيْرَهَا حَسْبِي وَإِسْنَادُهُ صَحِيح. Ya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat kebaikan tersebut dan juga balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, maka niscaya dia akan melihat amalannya tersebut dan juga balasannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ma ubali alla asma'a ghairaha hasbi. Pada saat itu seseorang akan berkata, aku tidak peduli mendengar selainnya. Hasbi, cukup dengan diriku. Jadi pada saat itu memang manusia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi dengan orang lain. Dia akan hanya terfokus pada dirinya sendiri. Wa isnaduhu sahih. Dan sanad hadis ini sahih. Kemudian penjelasannya, qala asy-syarih waffaqahullah, dzakara al-musannif waffaqahullah fi tafsiril fi'l yarahu fil ayataini qawluhu yarahu wa yara thawabahu fil akhirah wa qawluhu yarahu wa yara iqabahu fiha wa huwa mu'alimun bi anna ru'yah tashmalu amrayn. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah memberinya taufik, fi tafsiril fi'li yarahu fil ayatain qawluhu, beliau menafsirkan seseorang itu akan melihat kebaikan ataupun keburukan pada saat itu. Beliau menafsirkan dengan melihat kebaikan dan juga keburukan berserta balasan dari keduanya. Yarahu wa yara thawabahu fil akhirah. Seseorang akan melihat kebaikan yang seberat zarrah tersebut dan juga dia akan melihat balasannya di akhirat, pahala di akhirat, ganjaran di akhirat, dan juga seseorang akan melihat keburukan yang seberat zarrah tersebut dan juga hukuman atasnya di akhirat kelak. Wa huwa mu'alimun, dan perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin ini menjelaskan kepada kita bi anna ru'yah tashmalu amrayn, bahwa melihat di dalam kedua ayat ini mencakup dua hal. Ahaduhuma ru'yatul 'abdi 'amalahu, yang pertama adalah seorang hamba dia akan melihat amalan yang telah dia lakukan, dan yang kedua wal akhar ru'yatuhu jazaa'a 'amalih, seorang hamba akan melihat balasan atas amalan tersebut. Jadi mencakup dua hal. Si hamba ini dia akan melihat atau ditampakkan kepadanya, kemudian dia melihat apa yang telah dia amalkan berupa kebaikan dan juga keburukan. Dan yang kedua adalah dia akan melihat balasan dari kebaikan atau keburukannya tersebut, walaupun keburukan atau kebaikannya berupa seberat zarrah, hal yang paling kecil di alam semesta. Sehingga pada saat itu akan jelaslah bagi manusia dan makhluk seluruhnya bagaimana sifat adil Allah. Kebaikan sedikit pun Allah tampakkan kepadanya, dan keburukan sedikit pun Allah tampakkan juga kepada hamba tersebut. Sehingga tidak ada sedikit pun dari kebaikan dan juga keburukan yang ditutup-tutupi oleh Allah.
Fayaral 'abdu 'amalahu fima kutiba fis suhuf, maka hamba tersebut akan melihat amalan perbuatannya fima kutiba fis suhuf, pada apa yang telah dituliskan di dalam lembaran-lembaran. Tsumma yara jazaahu badiyan lahu min na'imin aw 'adzabin muqim. Kemudian hamba tersebut akan melihat balasannya secara jelas min na'imin aw 'adzabin muqimin. Baik balasannya tersebut berupa nikmat jika seandainya dia melakukan amalan kebaikan, au 'adzabin muqim, atau berupa azab yang kekal jika kemudian amalannya tersebut berupa amalan keburukan. Jadi ketika hari kiamat kelak, sifat adil Allah Ta'ala akan begitu nampak jelas. Dan apa yang telah kita lakukan Allah perlihatkan, walaupun itu hanya seberat sesuatu hal yang paling kecil di muka bumi. Itu akan tampak jelas. Amalan yang kita telah perbuat, baik itu keburukan ataupun kebaikan, akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada kita pada hari kiamat. Walaupun itu adalah kebaikan dan juga keburukan yang paling kecil, kemudian Allah Ta'ala juga akan menampakkan kepada kita balasan akan hal tersebut, sekecil apapun keburukan atau kebaikan yang telah kita perbuat. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat pada hari tersebut dan ditampakkan kepada kita sehingga amalan kebaikannya lebih banyak daripada amalan keburukannya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian kita cukupkan dengan tafsir surat Az-Zalzalah sampai pada halaman 55. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apa yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.